Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti dengan NIM C23832070031. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan instrumen tes yang terdiri dari soal pilihan ganda, soal uraian, analisis kualitatif, serta analisis kuantitatif butir soal. Yang pertama itu ada penjelasan instrumen tes. Instrumen tes ini dibuat untuk mengukur pemahaman mahasiswa pada mata kuliah algoritma pemrograman, terutama pada konsep dasar seperti algoritma, flowchart, percabangan, pengulangan variabel, operator, dan tipe data. Instrumen terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada soal pilihan ganda dan total 10 butir soal. Digunakan untuk mengukur pemahaman konsep secara objektif dan cepat. Contoh konsep yang diukur yang pertama ada pengertian algoritma, simbol flowchart, struktur percabangan dan perulangan, kemudian ada tipe data dan operator. Selanjutnya yaitu ada contoh soal, misalkan simbol decision pada di flowchart digambarkan dengan bentuk apa. Kemudian jawabannya itu seperti belah ketupat. Dan yang kedua ada soal uraian, terdiri dari 3 butir soal, yaitu mengukur kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan dan menerapkan logika pemrograman. Misalkan contoh materi uraian itu ada perbedaan if dan beserta contohnya. Kemudian algoritma menentukan lulus atau tidak lulus, program menentukan bilangan ganjil atau genap. Dan yang ketiga ada rubrik penilaian. Untuk soal uraian, penilaian menggunakan 3 aspek. Aspek pertama itu ada ketepatan konsep dengan bobot 40%, kelengkapan jawaban 40%, dan kerapihan dan keterbacaan 20%. Rubrik ini memastikan penilaian tidak hanya benar atau salah, tetapi juga memperhatikan kejelasan cara menjelaskannya. Yang kedua yaitu ada analisis kualitatif butir soal. Analisis kualitatif bertujuan untuk melihat kualitas soal secara isi, bahasa, dan konstruksi. Yang pertama itu ada hasil analisis menunjukkan ketepatan materi. Semua soal sesuai dengan kompetensi mata kuliah algoritma pemrograman, tidak ada soal yang keluar dari materi dasar. Yang kedua itu ada konstruksi soal. Pokok soal jelas, pilihan jawaban homogen, tidak menimbulkan tafsir ganda, dan tidak ada petunjuk jawaban atau alternatif yang terlalu mencolok. Kemudian bahasa, menggunakan bahasa baku dan komunikatif, serta tidak ada kalimat yang membingungkan. Selanjutnya itu ada distraktor. Distraktor opsi pengecoh berfungsi baik, sebagian besar dapat mengecoh peserta yang tidak paham materi. Nah, kemudian selanjutnya itu ada analisis kuantitatif butir soal. Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan jawaban 20 responden untuk mengetahui tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas distraktor. Yang pertama yaitu ada tingkat kesukaran. Mayoritas soal berada pada kategori sedang, artinya soal tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Hal ini menunjukkan soal efektif untuk mengukur kemampuan mahasiswa pada tingkat rata-rata. Dan yang kedua yaitu ada daya pembeda. Sebagian besar soal memiliki daya pembeda kategori baik, artinya soal dapat membedakan mahasiswa yang menguasai materi dan yang belum menguasai. Beberapa soal kategori cukup, namun masih dapat digunakan dengan revisi kecil. Dan yang ketiga yaitu ada efektivitas distraktor. Distraktor efektif apabila dipilih minimal 5% peserta dan tidak mengalahkan kunci jawaban, yang hasilnya itu menunjukkan 8 soal memiliki distraktor sangat baik, 2 soal atau nomor 6 dan 10 memiliki 1 distraktor lemah sehingga perlu perbaikan kecil. Kemudian kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis, instrumen tes telah memenuhi standar penyusunan soal pendidikan. Yang kedua ada hasil analisis kualitatif menunjukkan soal baik dari segi materi, bahasa, dan konstruksi. Dan yang ketiga ada hasil analisis kuantitatif menunjukkan soal memiliki tingkat kesukaran sedang, daya pembeda baik, dan distraktor efektif. Yang keempat yaitu instrumen ini layak digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran algoritma pemrograman maupun ujian semester dengan perbaikan kecil pada 2 butir soal.
Mungkin itu saja presentasi mengenai instrumen tes dan analisis kualitas soal algoritma pemrograman. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.